dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersamanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh mengucap syukur jika Tuhan tetap perkenankan kita untuk mengikuti ibadah raya hari ini, walaupun masih dalam siaran online. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan warta gereja untuk seminggu ke depan. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Agus Priyono. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KAO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi Agus Priyono yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kita, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari ingin memberikan persembahan dapat disalurkan melalui 3 cara. Yang pertama, rekening bank BCA atas nama GBT KAO Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Yang ketiga, persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja, bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bagi anak-anak sekolah minggu, bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Om Didit di nomor berikut. Bagi remaja, bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens atau pra-teens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Kak Tina di nomor berikut. Mari teman-teman yang berjiwa muda untuk dapat hadir dalam ibadah youth service yang akan kembali dilaksanakan secara onsite pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang ibadah utama, link pendaftaran di bawah ini. Ibadah Raya Minggu 18 Oktober 2020 masih dilaksanakan secara online dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah akan kami informasikan lewat media online gereja seperti WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Radio Kerukson kembali dengan jam siaran pada hari Senin sampai Sabtu pukul 15 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jemaat dapat mendengarkan dengan mendownload aplikasi Radio Kerukson di Play Store.
Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali setelah sekian lama. Kita boleh membangun hubungan pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan di keluarga kita masing-masing. Saat ini kita beroleh kesempatan kembali untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, dan sungguh nyata kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami rindu pada pagi hari ini kami bersama-sama menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan dan memberikan penyembahan dan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Kita percaya dalam kehidupan kita selalu disertai Tuhan karena penyertaannya melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini dengan segenap hati, bawa hati kita dan jiwa kita memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami memuji-Mu dan kami menyembah-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut dan Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Allah Maha Tinggi. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut manis, Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami rindu Engkau menjamah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu merasakan kuasa Tuhan hadir dan nyata di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang bersama-sama memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan-Mu Tuhan. Kau Allah yang kuasa dan mulia, yang layak kami sembah. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Segala pujian kami hanya kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bawa hati kami menghadap Engkau Tuhan. Berikan pujian kami, sembah kami hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan kami, penyelamat kami, penebus kami Tuhan, hanya Engkau saja. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami dan penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami rindu bersorak-sorai memuji dan meninggikan nama Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, mari saya undang bangkit berdiri. Boleh lihat kiri kanan, kasih lambaikan tangan, katakan selamat datang, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, haleluya. Saya sungguh bersyukur sekali kalau kita pada saat ini boleh bersama-sama bersuka cita. Saya percaya kita semua rindu memuji dan menyembah Tuhan, amin, haleluya. Mari bersyukur bersama-sama, sorak haleluya buat Tuhan kita, agungkan namanya, berikan yang terbaik buat Dia. Mari muliakan nama, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, hanya Dia yang layak kita puji, yang layak dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan haleluya. Haleluya. Mari
Mari dengan penuh sukacita katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya bagi Kau. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lagi ya, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari sorak haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Nyanyi sorak bagi Dia. Haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi ya, katakanlah soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Harus sekali lagi ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dia adalah kekuatan kita dan Dia gunung batu kita. Hanya percaya kepadanya kita boleh keselamatan kita. Mari naikkan pujian ini, katakan Dia gunung batu dan keselamatan kita, dan Dia adalah Allah kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Semua yang percaya katakan, aku percaya akan Dia perlindungan.
bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa memang Dia perlindungan kita, anduk keselamatan kita, dan tempat perlindungan kita yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang maha besar, Dia Allah yang maha kuasa. Artinya Dia Tuhan yang bisa melakukan jauh lebih besar bahkan dari apa yang pernah kita pikirkan atau bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Kita percaya punya Tuhan yang luar biasa, dan kita percaya setiap firman yang Tuhan nyatakan kepada kita itu akan memberikan kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita sambut firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini dengan segenap hati, menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha mulia, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan tidak perlu susah. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia
Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Yang memberkatiku, Saya udah bangkit berdiri, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi katakan, berkatnya melimpah dalam hidup kita. Amin, amin. Melimpah. El Shaddai. Kami percaya berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Maka keadaan apapun yang terjadi di dunia ini, kami boleh percaya bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami, ya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan boleh menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran-kebenaran firman ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami meminta roh hikmat, wahyu dan pengertian. Kami minta Roh Kudus menolong kami, membukakan mata hati dan pikiran kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Shalom.
Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur. Hari ini kita bisa beribadah new normal di gereja ini. Setelah 2 minggu berturut-turut, kita trial, kita coba bagaimana caranya membuat ibadah new normal. Dan hari ini kita mulai. Bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, kita semua sehat-sehat, amin? Yes, soalnya kalau tidak sehat, aneh ya sekarang ya. Dulu gereja berkata, kalau ada sakit datang ke gereja. Sekarang banyak gereja berkata, kalau ada sakit tolong di rumah ya. Saya percaya kuasa Tuhan tetap ada, saudara. Dan memang betul kita harus belajar menjaga diri kita dan menjaga orang lain sesama kita, sehingga memang kalau tidak terlalu sehat, Anda berada di rumah, tapi kuasa Tuhan juga bisa menjamah ada yang ada di rumah, begitu ya. Tidak terbatas kalau ada di gereja, baru Tuhan hadir. Tidak, di gereja, di rumah, dimanapun kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dan mengalami kuasanya, amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya beri judul, Maju Satu Langkah Lagi. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Kita akan baca ayat-ayat ini. Saya akan baca untuk kita semua. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia, Kristus itu, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat ini ditulis karena Paulus meninggalkan Efesus untuk tugas pelayanan membuka jemaat-jemaat baru. Panggilan Paulus adalah memberitakan Injil, mendirikan jemaat. Dia tidak stay di satu tempat selamanya. Dia bangun jemaat, dia bangun para pemimpin di jemaat itu, kemudian dia tinggal ke daerah yang lain lagi yang baru, dan kemudian terus seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, pada saat kemudian dia tinggalkan, berada di base camp-nya, kemudian dia pergi lagi di penjara, dia mendengar apa yang terjadi di jemaat-jemaat. Dan ketika dia mendengar dari para pemimpin jemaat-jemaat itu apa yang terjadi, saudara, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat itu. Makanya kita mendapatkan banyak tulisan Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia pernah
dirikan dan layani, saudara, sebagai bentuk penggembalaan Paulus kepada para pemimpin dan juga para jemaat itu. Nah, nanti kita akan lihat bagian ini, tapi saya mengajak kita untuk melihat ayat ini sekali lagi di ayat yang ke-23. Ayat 23 dikatakan begini, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa Kristus itu adalah kepala, segala kuasa ada di dalam Dia, dan Kristus itu diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jemaat itu tubuhnya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia. Nah, saudara, kata kepenuhan Dia ini di dalam Amplified Bible ditulis supaya di dalam tubuh itu atau di dalam jemaat itu tinggal kapasitas atau ukuran yang penuh dari Dia. Artinya begini, saudara, Yesus Kristus sudah ada di sorga, Dia naik ke sorga, dan Dia adalah kepala. Kita ini tubuhnya, saudara. Nah, kita ini tubuhnya, kita ini kepenuhannya Tuhan di dunia ini. Jemaat itu adalah representasi Tuhan bagi dunia, saudara. Dalam bahasa yang sederhana saya mau katakan begini, kalau orang lain mau melihat Tuhan, mereka harusnya melihat itu di dalam kita. Kalau orang lain mau melihat kasih Tuhan, mereka mendapatkannya melalui kita. Kalau orang lain mau melihat dan merasakan kuasa Tuhan, itu mengalir dari hidup kita, saudara. Kita ini representasi atau katakanlah tubuh Kristus ini adalah seperti Tuhan itu mau menyatakan dirinya kepada dunia melalui hidupmu. Paulus berkata begini, engkau jemaat di Efesus, engkau itu adalah tubuh Kristus dan bersama dengan jemaat-jemaat lain di seluruh dunia, engkau itu merepresentasikan apakah Tuhan hadir di dalam hidup banyak orang melalui hidupmu atau tidak, tergantung apakah engkau bersedia dipenuhi oleh kehadirannya. Nah, ini membawa implikasi, saudara. Jadi kalau orang lain mau merasakan ada Tuhan, dia harusnya mendapatkannya dari hidup kita. Ya, Tuhan bisa memakai cara lain, spektakuler, bisa, saudara. Tapi Tuhan memaksudkannya kita sebagai tubuhnya, kita ini harusnya menyatakan hidupnya Tuhan dalam hidup kita itu kepada orang lain. Melalui hidup kita lah orang lain itu melihat ada Tuhan. Saya mau buat sebuah pernyataan ini, jangan marah ya saudara. Sayangnya, tidak semua orang Kristen, saya berkata bukan semua orang Kristen tidak, tapi tidak semua orang Kristen menyadari atau mengalami satu kehidupan yang luar biasa, sehingga orang itu bisa menyatakan kepenuhan Tuhan itu dalam hidupnya. Sayangnya tidak semua, saya berharap semua, saya berharap sebagian besar. Tapi saudara dalam kenyataan kehidupan tidak semua. Semoga persentasenya kecil, tetapi kita melihat bahwa memang tidak selalu hidup orang Kristen itu memancarkan kasih dan kuasa Tuhan, saudara. Nah, ini fakta, ini kenyataan. Saya sendiri harus mengakui bahwa kadang-kadang hidup saya itu tidak mencerminkan kehadiran Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah, saya mengeluh, saya lemah,
saya tidak bisa bersaksi. Itu menunjukkan saya belum mampu menyatakan kehadiran Tuhan itu bagi orang lain. Apalagi kalau ada orang yang sedang dalam keadaan yang tertekan, berat, kemudian kita inginnya menolong, tapi kita sendiri juga merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama, lalu kita berkata, iya sama, saya juga begitu. Ya wis, selesai. Ketika orang mengharapkan, mana orang Kristen yang berkata Allah dahsyat, dan kemudian ketika mereka menjumpai orang percaya, mereka bertemu, mereka kenal dengan orang Kristen, tapi hidupnya tidak menunjukkan, tidak menyatakan bahwa hidup Kristen itu adalah hidup yang bergairah, yang luar biasa. Hidup Kristen adalah hidup orang yang menikmati kasih Tuhan, orang yang menikmati kuasa Tuhan. Bagaimana mereka bisa kemudian berkata, yes, ada Tuhan memang hidup dalam hidupmu, saudara. Melalui apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, saya mengajak kita melihat bagaimana orang percaya bisa menjadi representasi kehadiran Tuhan. Nah, itu sebabnya saya ambil judul ini. Bagaimana orang percaya dapat menjadi representasi kehadiran Tuhan bagi dunia, kita harus maju selangkah lagi, saudara. Saya berharap kita sekarang merenungkan kita berada di posisi mana, lalu mari bergerak maju selangkah lagi. Kita bergerak maju selangkah lagi dalam hal apa? Ada 3 hal, saudara, dan nanti hal yang ketiga yang jadi penekanan kita ada A dan B karena sesuai dengan firman. Kita akan lihat, saudara, yang pertama, maju 1 langkah lagi dalam iman dan dalam kasih. Ayat 15 berkata begini, saudara. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Paulus berkata begini, setelah dia jelaskan mengenai kekayaan orang-orang yang terpilih, apa yang disediakan oleh Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan, segala berkat rohani di dalam surga dalam perikop sebelumnya, dia berkata, karena itu ketika aku tinggalkan engkau sekian tahun kemudian, aku mendengar tentang imanmu dan tentang kasihmu, saudara. Jadi iman dan kasih mesti bisa didengar. Ini istilah ya. Bisa dilihat, bisa oleh orang lain itu kelihatan, saudara. Paulus bisa tahu, lihat iman dari jemaat di Efesus ini, iman dalam Tuhan Yesus, dan kasihnya kepada semua orang kudus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, iman itu bertumbuh. Iman pertama adalah iman yang menyelamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu iman yang menyelamatkan, tapi iman itu bertumbuh, saudara. Tidak cuma gini, saya percaya Tuhan Yesus, saya masuk surga, selesai, iya, sudah, iya. Gitu tuh, iya. Lalu, ya sudah. Loh, tidak begitu, saudara. Iman itu bertumbuh. Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yes, saya juga percaya dan harus, saudara. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi juga kita harus percaya Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dia berkuasa, dia mengasihi kita. Setiap firman-Nya yang dinyatakan di dalam Alkitab itu kebenaran. Apakah kita percaya? Apakah kita percaya bahwa Tuhan berkata kalau kita ini adalah orang yang sedang disakiti, kita percaya firman-Nya bahwa Tuhan berkata yang benar itu mengampuni? Kadang-kadang kita berkata gini, saya percaya Yesus, tapi saya tidak mau mengikuti apa yang dia katakan. Ya, jadi percayanya supaya selamat,
tapi hidupnya tidak diubah oleh karena percaya itu. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, artinya kita menempatkan diri tunduk di bawah otoritasnya, termasuk tunduk di bawah otoritas firman-Nya. Firman-Nya berkata A, lakukan A. Sekalipun pikiran dan hati kita itu pengennya B. Saya rasa yang paling mudah kan begitu ya. Kalau kita disakiti, firman berkata ampuni. Oke, saya ampuni. Berapa kali? Ya kalau 3-4 kali masih nggak masalah lah ya. Biasa. Tapi kalau tiap hari orang menyakiti, apakah kita bisa berkata seperti Petrus? Saya sendiri tidak tahu waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Dan Tuhan berkata, 70 kali 7 kali. Saya rasa saya mungkin tidak membaca dengan teliti, tapi saya tidak menemukan Petrus berkata, siap Tuhan. Apakah kita berani berkata, siap Tuhan, saya mau ikut firman-Mu. Gitu. Saudara, maju satu langkah lagi dalam imanmu kepada Tuhan, yaitu percayai firman-Nya. Selangkah lagi saudara, bukan cuma percaya Anda diselamatkan, kita sudah pasti diselamatkan, kekal saudara. Tapi percayai firman-Nya. Apakah ketika kita membaca Abraham menikmati dan berani berkata, Allah engkau Jehovah Jireh. Saya tahu Allah Jehovah Jireh. Apakah saya percaya Allah Jehovah Jireh dalam hidup saya? Lain masalah saudara. Apakah Allah penyedia bagi Abraham? Yes. Dia alami. Bagi kita, apakah kita percaya? Ya, Pak, Jehovah Jireh Alkitab berkata, betul di gunung Allah disediakan. Tapi saya di PHK Pak. Gimana caranya saya percaya Tuhan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu juga menurut kekayaan dan kemuliaannya. Iya Paulus, tapi saya kok tidak ya. Apakah Anda percaya? Saudara bergerak, maju selangkah lagi dalam iman, sekaligus maju selangkah lagi dalam kasih kepada sesama saudara seiman, orang-orang kudus. Ayat 15, saudara, kalau kita bergerak maju selangkah dalam iman, dalam kasih, saya baca ayat 16 ini saudara, itu keren loh. Ayat 16 gini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu. Saya membayangkan kehidupan jemaat itu membuat gembalanya bersyukur. Supaya para pemimpin rohani itu bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup jemaat, saudara. Ya kalau jemaat bertumbuh, Paulus berkata, aku bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidupmu jemaat Efesus. Saya rasa baik sekali ya kalau hidup kita ini membuat Om Heno, Tante Puji bersyukur, para pengurus bersyukur, wah bersyukur. Jemaat itu bikin saya bersyukur kepada Tuhan. Wah gawat ini. Kenapa jadi tegang semua ya? Harusnya senyum, saya nggak bisa lihat ya Bapak Ibu memakai masker ya kan. Tapi pancaran wajah, apakah saudara membuat pemimpin rohani saudara bersyukur? Caranya gimana? Bertumbuh, maju selangkah lagi dalam iman. Kita masuk ke bagian yang kedua saudara. Yang kedua, Paulus setelah melihat iman dan kasih dari jemaat Efesus ini, kemudian dia melanjutkan, dia sampaikan gini, ini doaku, ini yang ku minta kepada Bapa, gitu ya saudara. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hal kedua saudara, satu langkah lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan.
Paulus berkata, ya saya bersyukur melihat imanmu, melihat kasihmu. Tapi saya masih berdoa kepada Bapa. Bapa, tolong supaya jemaat ini lebih lagi mengenal Engkau. Dan ini doa, saudara. Bukan doa saja kepada Bapa, doa ini ditulis kepada juga orang-orang di Efesus. Jadi gini, Paulus cerita, saya berdoa kepada Bapa supaya engkau itu memiliki pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Allah. Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, dan kalau kita ceritakan doa kita kepada orang yang kita doakan, artinya saudara begini. Bapa menjawab dengan memberikan hikmat dan wahyu, dikatakan ayat yang ke-17 itu, tetapi engkau yang aku doakan, engkau mesti menerima itu dan belajar untuk melakukannya sehingga engkau memiliki pengenalan yang lebih lagi kepada Allah. Gitu. Kalau tidak ditulis dan tidak diceritakan, jemaat mungkin tidak tahu apa yang ada di dalam hati dari gembalanya ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan? Mengenal itu bukan sekedar tahu, kita berkali-kali mendengar dari Pak Gembala, Pak Heno. Mengenal jauh lebih dalam. Kenapa? Karena mengenal itu menyangkut relasi, hubungan. Sebuah relasi dengan Allah sehingga kita ini mengenal bukan dari apa yang kita pelajari saja, tetapi kita mengalami bersama dengan Tuhan sehingga kita mengenal Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bertumbuhlah maju selangkah lagi dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah dalam situasi seperti ini, misalnya kita bertanya, Tuhan, apa yang kau maksudkan dengan situasi pandemi ini? Ya kan? Semua orang berdoanya supaya selesai. Tapi apakah ada yang bertanya kepada Tuhan, maksudnya apa? Maksudnya 4 bulan gak bisa ke gereja itu apa? Gak boleh ibadah di gereja karena pandemi. Apakah kita hanya, saya sebut ini gak masalah saudara, tapi hanya itu jadi masalah. Apakah kita hanya berharap kapan bisa ibadah di gereja lagi? Boleh, saya juga menginginkannya. Karena apa? Bertemu dengan saudara seiman itu membahagiakan saudara. Tapi kita juga mesti bertanya, mengenal hatinya Tuhan. Apa yang dia maksudkan? Bisa jadi saudara, dan ini masing-masing pribadi, setidaknya saya mendapati yang dia maksudkan adalah dia izinkan belum boleh ibadah di gereja supaya kita bertumbuh secara pribadi, tidak nunggu dikhotbahi. Ya? Betul saudara. Supaya gereja berpikir bagaimana melayani jemaat sekalipun gak hadir di gereja. Itu juga penting saudara. Supaya kita saling memperhatikan seorang akan yang lain. Kalau Anda belum ada di dalam komunitas, Anda akan merasa aku gak punya teman. Tapi kalau Anda di dalam komunitas sel, Anda tahu Anda memiliki orang yang memperhatikan hidup Anda. Ada banyak maksud Tuhan bagi kita, saudara, ketika dia belum mengizinkan ibadah di gereja. Lalu apakah kita kemudian berkata begini, sekarang sudah boleh di gereja, berarti maksud itu sudah selesai? No, kita progres mengenal Tuhan, bertumbuh. Ayo satu langkah lagi mengenal Tuhan. Masing-masing pribadi kita memiliki satu hal yang Tuhan mau engkau kenal dia di bagian-bagian tertentu. Bisa berbeda, saudara. Saya rasa Tuhan mengajar saya untuk mengenal dia Jehovah Jireh dalam pandemi ini. Kan gitu. Itu Allah yang menyediakan dalam keadaan di mana semua orang kesulitan. Saudara, Tuhan mengajar untuk kita mengenal dia, mengalami
dia. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Apa yang didoakan oleh Paulus untuk jemaat? Ayat 18, mari kita lihat lagi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang atau mata rohanimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara, yang ketiga, kita maju satu langkah lagi untuk memahami pengharapan dalam panggilan Tuhan. Saudara dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ada pengharapan. Menjadi anak-anak Tuhan itu ada pengharapan. Dan Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau ini tahu, melihat, mata hatimu terang. Supaya engkau tahu pengharapan sebagai anak-anak Tuhan itu. Pengharapan dalam panggilan Tuhan itu, saudara. Apa pengharapan? Ada dua, saya bagi dua karena di sini ditulis dua. Jadi A dan B. Pengharapannya ada dua, saudara. Pengharapan yang pertama adalah pengharapan kemuliaan kekal. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 18 dikatakan, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, pengharapan dalam panggilan Tuhan, yang pertama Paulus tulis adalah pengharapan akan kemuliaan kekal nanti di sorga. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan kekristenan itu kehidupan masa depan. Nanti kita ini dimuliakan di surga bersama dengan Tuhan. Itu kemuliaan, saudara. Dan kemuliaan kita adalah ketika kita meletakkan mahkota kita di depan kaki Tuhan Yesus Kristus di tahtanya, melepaskan semua atribut kita, semua kemuliaan kita, dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Bukankah itu kemuliaan yang luar biasa? Nanti kita ini akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Oh iya, saya sekarang di dunia ini cuman RT. Masa nanti memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya surga? Yes, firman Tuhan berkata, engkau akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Maka Paulus berkata begini, saudara. Ini implikasi yang keren sekali. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kemuliaan kekal itu, ya, dengan apa yang kita alami sekarang, itu yang kita alami, saudara, enggak sebanding. Paulus berkata penderitaan ringan. Saudara pikir penderitaan Paulus ringan? No. Penderitaan Paulus berat, seberat-beratnya penderitaan. Tapi di dalam mindset, dalam cara pikir, dalam hati Paulus berkata ini penderitaan ringan dibanding dengan kemuliaan kekal yang nanti Tuhan sediakan bagi kita. That's pengharapan dalam panggilan Tuhan. Anda memiliki pengharapan dalam panggilan Tuhan. Engkau dipanggil menjadi orang yang percaya. Engkau memiliki pengharapan. Nanti bersama-sama dengan Tuhan kita dimuliakan. Jadi saudara, kalau kita punya pengharapan itu, sekarang apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu disebut penderitaan, asal kita hidup benar saudara, gak apa-apa. Kenapa? Kemuliaan kekal Tuhan akan sediakan bagi kita. Yang kedua, bagian B-nya, Pak, kalau cuman nanti apa enaknya jadi Kristen? Enak, saudara. Karena nanti lebih penting daripada sekarang. Kan? Kalau nanti kita hidup kekal, apapun gak masalah dalam dunia ini. Ya kan? Daripada di dunia ini gak ada masalah, nantinya mati kekal. Masalah selamanya, saudara. Gitu loh. Ya. Tapi Paulus itu menulisnya
membuat kita itu bersyukur, saudara. Saya bersyukur. Kenapa? Karena dilanjut dengan ayat 19. Pengharapan dalam panggilan Tuhan bukan hanya kemuliaan kekal nanti, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, nanti kemuliaan kekal, sekarang kuasa Tuhan. Saudara, bagian yang kedua atau yang B dari panggilan ini adalah kuasa yang dahsyat sekarang diberikan oleh Tuhan. Saudara, kuasa sebesar apa? Saya nggak bisa ngalami kuasa Tuhan kayak apa sih? Seperti apa? Semua biasa saja. No. Alkitab berkata, maka Alkitab adalah kebenaran. Fakta kita alami, fakta itu bukan kebenaran kita, saudara. Kebenarannya adalah Tuhan itu memberikan kuasa, dikatakan ayat 19, bagi kita yang percaya. Do you believe it? Apakah Anda percaya? Problemnya begini, kuasa diberikan, apakah kita percaya? Kalau kita percaya, maka kita mengalami, saudara. Ayat ini dikatakan, sebesar apa kuasanya? Kuasanya itu, saudara, ayat 19, sesuai dengan kekuatan kuasa Allah, kuasa Bapa, yang dikerjakan, ayat 20, yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi gini, saudara, Allah memiliki kuasa. Kuasa sebesar dia bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa yang sebesar itu diberikan kepada kita yang percaya. Saudara, kalau kita bicara mengenai kuasa, saya melihat dua hal, saudara. Kuasa ke dalam dan kuasa keluar. Kuasa ke dalam adalah membangun karakter kita. Kuasa untuk mengendalikan diri. Kuasa untuk menekan emosi. Kuasa untuk menolak dosa. Kuasa untuk hidup benar. Itu power, saudara. Tuhan beri. Kita ini tidak bisa berdalih dan berkata begini, saya manusia lemah, saya jatuh dalam dosa, wajar toh? Loh, enggak. Wajar itu kalau kita tidak memahami bahwa Tuhan beri kuasa itu. Tuhan beri kuasa kita untuk menolak dosa, untuk bertahan dalam kebenaran, untuk mengampuni, untuk hidup benar, untuk berpikir baik, untuk berpikir mulia, berpikir suci, untuk merasa dengan baik ya, untuk membuat kita ini menolak sakit hati. Dia beri kuasa kepada kita. Tidak ada alasan dan berkata nggak bisa Pak, bukan nggak bisa saudara, nggak mau. Bukan nggak bisa, nggak mau. Kalau mau bisa, karena Tuhan beri kuasa. Yang kedua adalah kuasa keluar untuk melayani dan bersaksi, menyatakan kuasa Tuhan bagi orang lain. Bukan cuma buat diri sendiri. Markus 16 berkata, kamu akan pergi, kamu akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Ya kita sudah lama sekali tidak mendengar ada orang kesurupan. Tapi kalau ada orang diganggu setan gitu ya. Kan tidak harus ya, telepon Pak Heno. Enggak, semua orang, termasuk yang di gereja, yang pastorin. Anda punya kuasa yang sama untuk mengusir setan, saudara. Anda punya kuasa yang sama untuk mendoakan orang sakit. Anda punya kuasa yang sama untuk memperhatikan orang yang membutuhkan. Anda punya kuasa yang sama untuk membuat orang lain melihat Yesus dalam hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini bisa kita alami kalau mata hati kita ini terang. Mata hati terang itu gimana ya Pak? Mata hati terang itu kita menyadari hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Kita melihat dengan cara Tuhan. Dan kemudian kita melakukan bersama dengan Tuhan. Melihat dengan cara Tuhan. Mata hati saudara, bukan mata fisik. Kalau lihat mata fisik lemah kita ini. Bu Sri Mulyani bilang kita masuk kuartal ketiga resesi.
Kalau kita lihat mata fisik, kita akan berkata, waduh gimana? Belum resesi aja secara finansial keluarga. Sudah resesi, udah lama Pak. Masa Bu Sri Mulyani bilang baru mau masuk kuartal ketiga di resesi. Saya sudah lama Pak resesi gitu. Saudara, kita harus melihat dengan mata hati, mata rohani apa yang Tuhan kerjakan. Saya mau kita melihat cara ini dengan cara Tuhan. Beranikah kita melangkah satu langkah lagi dalam iman dan kasih, dalam pengenalan akan Tuhan, dan dalam memahami pengharapan dalam panggilan Tuhan. Itu akan mengubah hidup saudara. Mengubah saudara. Ketika engkau mengalami masalah-masalah dalam hidupmu, engkau lihat dengan cara ini, engkau akan berubah dan berkata, Tuhan ada bersamaku, aku akan kuat. Ada orang-orang yang mengasihi aku, tapi aku juga mengasihi orang-orang. Ketika engkau ada dalam kelemahan tubuh, engkau sedang sakit, engkau bisa berkata, ada Tuhan yang memperhatikan hidupku. Aku tidak mau lemah, aku tidak mau berhenti, aku tidak mau putus asa. Aku tidak mau menyerah, sebab aku tahu ada Tuhan yang bersamaku. Ada kuasanya yang besar dalam hidupku. Itu yang akan membuatku tetap teguh berdiri. Tidak akan goyah, aku akan tetap setia selamanya kepada Tuhan. Karena aku tahu Dia sediakan semuanya bagi hidupku. Saya rindu sekali saya melihat jemaat yang seperti ini. Jemaat yang tidak kekanak-kanakan. Jemaat yang tidak lemah. Jemaat yang menunjukkan ada Tuhan dalam hidupmu saudara. Jemaat yang menunjukkan, pribadi-pribadi yang menunjukkan, aku ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Aku hidup bagi Tuhan. Aku hidup karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Aku tahu hidupku menyatakan Tuhan bagi orang-orang di sekitarku. Bangkit saudara. Hidup ini nggak bisa cuma disesali. Hidup ini harus dihadapi dan engkau bisa menghadapinya dengan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bangkit, jangan menyesali diri, jangan berhenti di tempatmu terus-menerus. Mari maju, selangkah lagi, selangkah lagi, selangkah lagi, sampai nama Tuhan dimuliakan. Tutup Alkitab saudara. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Waktu-waktu yang terbaik ketika Engkau merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Oh, kuasa-Mu. Amin. Sembuhkan luka-luka hidup kita, saudara. Hanya kepada Yesus Engkau segalanya. Benarkah Yesus segalanya dalam hidupmu saudara? Mari berdiri sama-sama. Karena salibmu, hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
ibu ku benar, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib Tuhan yang membuat, pengorbanan Tuhan yang membuat kita hidup, dan hidup di dalam hidup yang penuh dengan kuasa. Kalau Anda hari ini berkata, aku putus asa, aku mengalami situasi yang berat, berkata pada Tuhan, saudara, salib-Mu memberikan kekuatan kepadaku, pengorbananmu membuat aku hidup, dan itu lebih daripada apapun. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap kami Tuhan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kami yang ada dalam keadaan lemah, kami ada dalam keadaan tertekan, atau sedang menghadapi tantangan dalam kesulitan keuangan, kami berkata, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Maka kami akan mengalami kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk melaluinya, kekuatan untuk menghadapinya, dan kemenangan untuk menyelesaikan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa biar Engkau menguatkan setiap umat-Mu ini dalam apapun yang sedang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk berada di sekitar meja perjamuannya. Anda bisa siapkan perjamuan kudus. Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Tuhan sering memakai momen-momen ketika makan bersama dengan murid-muridnya untuk bicara hal-hal yang dalam. Kalau hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, izinkan Dia berbicara hal-hal yang dalam dengan hatimu, saudara. Izinkan Roh Kudus bicara hal-hal yang sangat pribadi dengan engkau. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi ke atas dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap berkat atasnya dan memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah tubuh Kristus, bersatu dengan Kristus. Tapi kita juga adalah tubuh Kristus, bersatu dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kalau engkau makan roti ini, itu artinya engkau percaya pengorbanan Kristus yang menyatukan kita dengan Dia dan dengan sesama. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Kemudian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, waktu kita
mengangkat cawan ini, Tuhan berkata, ini perjanjian baru. Perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Kalau engkau minum artinya, engkau percaya hidupmu dimeteraikan dengan darahnya. Darah yang sangat mahal dan tidak bisa diubah oleh apapun. Perjanjian itu kekal. Maka darah Kristus juga mengalir di dalam hidupmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Ada yang percaya, minumlah. Saya minta Pak Frederick berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya itu yang menguatkan setiap kami, bahwa Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami dengan apapun keadaan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab kuat kuasa-Mu yang terus menyertai kami Tuhan, sampai dengan Maranatha, Engkau menjemput setiap kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan Engkau pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Firman-Mu yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan biarkan itu yang termaterai kuat di dalam setiap hati kami. Dan itu yang menguatkan kami untuk terus melangkah sampai dengan garis akhir hidup kami, tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan Tuhan yang terus memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Agus Triyono, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuat kuasa-Mu kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam 3 minggu ini. Tuhan berbicara begitu keras terhadap kami. Terima kasih. Beri pada kami kemampuan untuk terus mengalami pertumbuhan secara progresif. Kami boleh semakin mengenal Engkau. Hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kesempatan ini kami berdoa untuk badan pengurus harian bersama dengan pembela sidang atau penatua yang sudah Tuhan percayakan. Pakai hidup hamba-hamba-Mu ini, Pak Daniel, Pak Frederick, dan seluruh tim yang ada sudah Tuhan percayakan. Biar kuasa-Mu memampukan mereka terus untuk membangun komunikasi, kerjasama yang baik, sehingga gereja ini dapat bergerak secara luar biasa. Kami berdoa Bapa untuk garda yang sudah dibentuk, garis depan, ring 1 dalam pengembalaan. Kami mohon anugerah-Mu, Engkau memakai setiap mereka, agar kami boleh bersama-sama untuk melayani dengan lebih baik lagi dalam pengembalaan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah sore nanti, ibadah youth. Mohon kuasa-Mu, karena kami berencana Tuhan untuk ibadah yang akan datang untuk umum pagi dan siang dan sore youth. Mohon anugerah-Mu, sehingga kami boleh mengambil bagian sesuai dengan usia kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan jemaat-Mu yang tetap memiliki komitmen untuk beribadah, baik secara online maupun secara tatap muka. Biarlah Tuhan terus menjaga, memelihara kami. Biarlah Tuhan pelihara setiap kesehatan kami. Tuhan proteksi kami dari serangan-serangan penyakit, bahkan kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Kami percayakan hidup kami hanya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang memelihara, yang selalu menyediakan perlindungan bagi kami. Berkati kekasih kami yang masih mengalami kesulitan untuk beribadah. Berkati Tante Junlan, Ibu Karsi,
Beberapa yang sudah sepuh, Tuhan tolong berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kekasih kami yang masih terganggu kesehatannya. Baik kesehatan Ibu Latifah. Kami mohon anugerah-Mu, mohon kuasa-Mu menjamah di balik segala usaha-usaha pengobatan. Tuhan ambil bagian memberkati kesehatan Ibu Latifah. Kuatkan hatinya sehingga beliau tetap melihat bahwa Tuhan itu baik kepadanya. Berkati Yudi, berkati seluruh anak-anak, biarlah Tuhan ambil bagian memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa untuk kesehatan Bapak Dwi Warto, dan Tuhan terus ambil bagian memberkatinya. Memberkati kesehatan Ibu Karsi, memberkati kesehatan dari Pak Leno. Dalam tangan Tuhan kami serahkan Bapa. Terima kasih semua yang kami sudah hadir hari ini. Engkau tolong setiap kami di balik segala usaha kami untuk tetap menjaga jarak, menjaga diri kami, kesehatan kami masing-masing dengan menggunakan masker dan membersihkan tangan kami senantiasa. Namun seluruhnya itu kami tetap percayakan hanya kepada Engkau. Karena itu sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan sertai dan teguhkan setiap kami. Biarlah berkat yang dari Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Bahwa setiap kami untuk melihat bahwa karya-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Justru di saat-saat penderitaan seperti ini Tuhan, kami boleh melihat sebuah fakta bahwa Engkau hidup dan Engkau berkuasa dan Engkau menjamah setiap kami. Angkat setiap hati kami untuk melihat kuasa-Mu yang ajaib, memberkati rumah tangga kami, memberkati ekonomi kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, buat kami berhasil. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang membawa berkat-Mu, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi
melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh,